Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja Syafalepi. Saya dari kelompok 3 dalam mata kuliah metode penelitian tafsir Al-Quran dan juga hadis. Di sini saya akan memaparkan terkait tentang materi, yakni penelitian terdahulu. Pada materi kali ini saya akan membahas terkait 4 poin penting, yakni yang pertama, apa yang dimaksud dengan penelitian terdahulu. Lalu yang kedua, saya akan membahas apa saja fungsi dari penelitian terdahulu. Yang ketiga, saya akan membahas apa saja macam-macam dari penelitian terdahulu. Dan yang keempat, yakni bagaimana cara menulis penelitian terdahulu. Baik, definisi dari penelitian terdahulu, bahwasanya penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan ataupun sebuah kegiatan yang menyelidiki dari suatu secara sistematis, terkendali dan juga empiris, teliti dan kritis, yakni terhadap suatu fenomena dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Penelitian terdahulu juga dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh para peneliti untuk mencari ataupun membandingkan dan juga menemukan inspirasi yang baru untuk penelitian selanjutnya. Fungsi dari penelitian terdahulu, kira-kira apa sih fungsinya? Yakni penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai sebuah acuan, landasan dan juga pedoman dalam penelitian agar hasilnya dapat bersifat orisinil dan terbaru serta dapat dipertanggungjawabkan. Lalu penelitian terdahulu juga atau tinjauan pustaka, yakni literatur review, memiliki 5 fungsi, yaitu untuk membantu peneliti membatasi bidang kajiannya, menempatkan masalah sesuai perspektif, dan juga menghindari replikasi ataupun plagiarisme tentang penelitian sebelumnya yang serupa, mengaitkan ide dan juga teori dengan penerapan serta untuk memahami struktur isi. Lalu akan membahas terkait macam-macam penelitian terdahulu. Secara garis besar, penelitian terdahulu dibagi menjadi 2, yakni kuantitatif, yakni jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan strategi penelitian. Lalu yang kedua, yakni kualitatif, yakni jenis penelitian yang mengarahkan kepada eksplorasi yang lebih dalam dan mengembangkan teori terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Lalu cara penulisan atau penelitian terdahulu. Yang pertama, yakni cari literatur ataupun penelitian dari topik yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, yakni baca secara abstrak ataupun ringkasan dari jurnal atau buku yang akan dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun ke perpustakaan. Apakah isinya relevan ataupun sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, yakni baca dan juga jelajahi hasil penelitian tersebut dengan cepat untuk mengetahui bagian-bagian yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, yakni buat catatan yang terkait tentang penelitian yang dikaji tersebut yang akan dimasukkan ke dalam penelitian yang dilakukan. Yang kelima, yakni tulis referensi dari biografi secara lengkap dari setiap karya, yakni baik buku ataupun dari jurnal. Lalu yang terakhir, yakni beri tanda atau membedakan mana bagian yang dikutip dari pengarang dan mana bagian yang kata-katanya disusun oleh diri pribadi masing-masing. Mungkin itu dari saya, pemaparan sedikit terkait tentang penelitian terdahulu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.